Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam Pak Ustadz dan tim SDG. Mau tanya bagaimana caranya supaya meneguhkan iman? Karena iman itu kadang naik dan turun. Berat ini, pertanyaan berat ini. Bagaimana cara kita meneguhkan iman? Karena memang sifat iman itu yazid wa yankus. Terkadang naik, terkadang turun. Naiknya iman bitaatillah, dengan taatnya kita kepada Allah. Dan turunnya iman karena bimaksiatillah, karena maksiat kita kepada Allah. Nah, oleh sebab itu kalau ingin istiqomah mempertahankan iman kita itu, jaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita menjaga diri kita agar tidak Allah masukkan ke dalam neraka. Lalu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Nah, hati itu karena iman adanya di hati, sering kasih makan hati itu dengan amalan-amalan hati. Kalau orang-orang yang mengedepankan akhlak itu, tazkiyatun nafsnya itu harus selalu kita jaga, kebersihan hati. Jadi ibadah-ibadah hati itu harus selalu kita utamakan dibanding ibadah-ibadah fisik, ibadah jasmaniah dan ibadah ruhaniyah. Jadi harus dijaga itu. Makanan-makanan hati itu harus kita kasih makan terus. Jangan sampai hati kita kurus kering. Ya, kelaparan dan kehausan. Ada ibadah-ibadah hati itu yang harus dijaga. Terus yang kedua, hindari hati dari penyakit-penyakitnya. Itu juga penting. Ya, jangan sampai kita memberikan penyakit dalam hati. Penyakit-penyakit hati itu diantaranya tadi: ria, ujub, sombong, iri, dengki, takabur, gibah dan lain sebagainya. Ya, kita harus jauhi itu. Hal-hal yang bisa membuat hati kita menjadi sakit. Gitu. Nah, insya Allah kalau itu semua sudah kita jalankan, mudah-mudahan Allah selalu menjaga keimanan yang ada dalam diri kita. Jadi kasih terus makanan-makanan hati. Ya. Kalau ente jam 11 siang udah lapar atau perut, makan. Tapi ingat, hati juga harus dikasih makan. Nah, diantaranya itu Allah kasih makanan hati kita sehari semalam 5 kali. Kita harus kasih makan terus, hati kita harus kita kasih makan. Di antara amalan-amalan hati adalah ya tadi, kewajiban-kewajiban ibadah-ibadah kita, hati juga diikut sertakan. Sholat juga begitu, hati juga ikut sholat. Kemampuan khusyuk kita itu harus kita lebih mengedepankan kehusyuan. Di antara hal-hal yang bisa mendatangkan kehusyuan, yang pertama adalah tumakninah, tenang dalam gerakan. Jangan sholat kita buru-buru. Karena ketergesaan itu datangnya dari setan. Al-ajalatu minasyaitan. Orang yang sering tergesa-gesa itu asalnya itu dari setan. Kebiasaan setan itu seperti itu, pengennya buru-buru. Karena apa? Karena kalau kita selalu melakukan sesuatu yang buru-buru, itu akan hilang kehati-hatian, itu secara otomatis. Yang nantinya akan mendatangkan kemudorotan. Gitu loh. Ya coba kita mau pergi kemana buru-buru, ngebut, nah, itu dekat dengan kehancuran, dekat dengan keburukan. Tumakninah yang penting untuk melahirkan kehusyuan. Terus yang kedua yang gak kalah penting sebenarnya, kita memahami apa yang kita baca. Itu sangat mendukung sekali itu. Memunculkan kehusyuan. Bagaimana kita bisa memahami apa yang kita baca di dalam sholat. Karena apa? Kata Rasulullah SAW, innal musalli yunaji rabbah. Musalli itu orang yang mengerjakan sholat, yunaji rabbah. Sedang berdialog, sedang berkomunikasi kepada Tuhannya.